ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bertawuz, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian karena ta'awuz itu termasuk bismillah qul huwallahu ahad, termasuk qul a'udzu birabbil falaq, termasuk qul a'udzu birabbin nas, dan terakhir ayat kursi, maka dinamakan al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat. Lalu ihwal ayat kursi ini kita disuruh membaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin, barang siapa membaca ayat kursi setiap akhir salat maktubah yang wajib, subuh dan maghrib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk masuk surga kecuali kematian. Karena belum meninggal, maka kita masih di dunia, artinya masih di dalam surga. Demikian ayat kursi terus menerus dibaca. Ayat kursi, pentingnya ayat kursi. Lalu membaca sudah bisa, hafal, fasih. Lalu aslu maknaha, inti maknanya. Inti maknanya bahwa ayat kursi itu tidak cukup sebagai perisai. Nah itu, ma'al mu'awizat itu perisai. Aisyah kemudian setelah membaca ayat kursi itu sebelumnya didahului oleh qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian al-mu'awwizah, mengusap muka dan tangan. Tapi itu dibaca ketika menjelang tidur. Penutup hidup menyambung kepada pelajaran kematian, tidur. Lalu yang kurang pada kita lagi adalah makna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ta'khuzu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya, miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada dapat yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
Lalu ilmunya amat luas, menguasai langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan maha tinggi lagi maha besar Allah. Pemahaman ayat kursi itu satu. Lalu tercerita dalam kisah, ada sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat kursi itu penangkal jin. Benar Rasulullah, dia datang kepadaku. Rupanya jin telah menemui seorang sahabat menceritakan bahwa untuk mengusir jin itu bacakan ayat kursi. Kata Rasulullah, itu dustainya, bohongnya. Jadi sahabat mendengar itu dustainya, rasa dibohongi, ya sudah, apa-apa. Malam besok jin itu datang lagi. Untuk mengusir jin katanya bacakan ayat kursi. Lapor lagi sahabat ini kepada Rasulullah. Begitu melapor kedua kali, sini, ayat kursi itu kata Rasulullah benar saja untuk mengusir jin, tapi ayat kursi yang dibaca adalah firman Allah, berasal dari Allah, ikhlas karena Allah. Tapi bila ayat kursi itu diajarkan oleh jin, itu dustanya. Barangkali kita memahami dari sabda Rasulullah itu. Sudah. Suatu malam jin datang dalam bentuk menyeramkan menemui sahabat tadi. Begitu dibacakan ayat kursi sampai selesai, paham maknanya tentu, jin itu benar-benar lenyap. Ya Rasulullah, benar ayat kursi itu adalah penangkal jin. Kata Rasulullah, apabila ayat kursi itu dibaca berdasarkan informasi dari jin itu dustainya. Lalu datang yang kali berikutnya dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Jin begitu datang, jin membaca ayat kursi. Nah itu kan. Kita bacakan juga ayat kursi, sama-sama membaca ayat kursi. Wah, terjadi perang spiritual, bacaan ayat kursi. Sama-sama pelan-pelan, sama-sama paham. Ternyata yang membaca ayat kursi itu jin dan membaca ayat kursi juga kita. Siapa yang lari? Gitu kan. Apabila yang lari itu jin, ya memang. Kalau yang lari itu kita, wah berarti kita yang hantunya. Nah, itu kan. So, kalah. Masih pembicaraan ayat kursi yang ketiga. Ada informasi dari ulama bahwa kalau sama-sama membaca ayat kursi, jin juga membaca, ketika terakhir bacaan wala ya'uduhu hifzuhuma, Allah itu tidak merasa berat memelihara keduanya. Dibacakan oleh manusia 3 kali, jin katanya tidak bisa membaca itu. Nah, itu. Tapi tidak ada cerita tentang yang jin. Jadi kesimpulan kita, apabila membaca akhir ayat kursi itu 3 kali wala ya'uduhu hifzuhuma, itu juga berdasarkan informasi jin, masih saja didustainya jin itu kan. Allah. Yang ketiga,
tulisan kaligrafi ayat kursi. Tulisan kaligrafi ayat kursi yang kita yakini sebagai penangkal jimat. Kita tidak berani mengatakan jimat, emang penangkal. Ditaruh di depan pintu di rumah, di dinding rumah. Lalu ayat kursi itu kaligrafi, tulisan. Jin ternyata bisa membaca. Wah, ini kata jin. Tujuan tuan rumah adalah untuk supaya rumah itu aman dari gangguan jin. Maka jin dalam cerita ini bertindak sebagai pengamanan di rumah itu. Bertugas sebagai pengamanan, mengamankan orang rumah itu supaya aman. Sehingga tipu daya jin itu tidak terasa bagi kita bahwa berkat ayat kursi digantung di jin itu rumah ini aman. Padahal jin mengamankan. Wah, jin mengamankan. Lalu orang Kalimantan, orang Asia Tenggara maksudnya, Kalimantan, itu gemar kepada hal-hal yang sifatnya keajaiban dan keanehan. Terdengar cerita bahwa rumah orang kampung terbakar, tapi ternyata ayat kursi yang digantung itu tidak terbakar. Wah, itu. Lalu Mahabarakan. Jadi itu kagum kepada keajaiban ayat kursi kadangit. Lalu apa bedanya dengan orang non muslim menggantung ayat-ayat tulisan kitab sucinya, kemudian ditempelkan juga tokoh agama mereka, lalu terbakar rumah itu dan tidak terbakar yang digantung itu. Lalu apa bedanya? Sama membanggakan, mengakan. Nah, jadi artinya maka idus syaitan itu, tipu daya syaitan itu sangat halus jalannya melalui mengajarkan ayat kursi supaya bertemu dengan jin itu adalah pengusirnya ayat kursi. Tetapi kalau kita taati amalan ajaran jin itu dustainya. Ajaran Islam yang benar adalah ajaran bahwa ayat kursi itu dibaca ikhlas hati karena Allah, karena ini firman Allah, karena ini berasal dari Allah, maka itu yang sebenarnya ayat kursi. Nah, jadi apa bedanya dengan jimat-jimat yang lain? Seperti pernah kita katakan di sini, jimat itu berupa ikatan benang hitam di kaki. Itu jimat tidak berupa tulisan-tulisan. Tapi barang siapa yang menggantungkan ikatan benang hitam di kaki itu, jin yang ada di kampung situ memperkenalkan bahwa yang berikat di kaki itu sahib kita, bubuhan kita. Oleh karena itu, semua jin yang ada di situ mengamankan. Karena diamankan oleh jin, tidak diganggu oleh jin, tidak sakit panas, tidak, ya, maka kita percaya bahwa begalang di batis itu sebagai penangkal yang masruh. Padahal itu tipu daya syaitan. Syaitan itu mengarahkan belajar agama lalu dimasuki. Hadirin, bermacam-macam tipu daya syaitan, termasuk mengambil langkah-langkah munasabah ayat Quran. Jin rupanya membaca ayat Quran. Ada ayat Quran yang sering kita dengar di kampung. Kita membaca ayat surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Artinya itu adalah kami jadikan di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Ayat itu adalah ayat tentang Rasul ketika akan berhijrah. Dikepung oleh orang Quraisy,
orang Quraisy memutuskan bahwa seluruh suku menusukkan pedangnya ke tubuh Rasulullah agar tidak ada satu suku pun yang membela. Maka dalam keganasan seperti itu, setelah menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya, Rasulullah keluar, membuka pintu keluar, tertidur. Orang-orang pengepung itu tertidur. Nah, itu munasabah ayat. Yang begitu itu di dalam Islam adalah sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Nah, jadi munasabah ayat itu digunakan untuk diri sendiri, untuk perisai. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh terakhir, ada bunyi-bunyi semacam pantun, semacam gurindam, ayat Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad, itu bunyinya Qul huwallahu ahad. Tapi dihakikatkan dalam hati ajaran jin, tahan dipukul, tahan dipahat. Nah itu. Lalu itu ilmu taguh, ilmu kebal. Tahan dipukul, tahan dipahat. Lalu penutup akulturasinya adalah berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu. Jadi itu ajaran akulturasi, ajaran Islam dengan budaya bercampur dengan budaya. Itu juga ajaran-ajaran sesat. Nah itu. Jadi yang mempengaruhi kita saat ini, menghambur beras kuning itu tidak ada ajaran agama. Tapi membaca salawat itu diperintahkan dalam agama, dicampur sambil menghambur beras kuning sambil mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Berpahala itulah katakan. Nah, itu namanya akulturasi kebudayaan. Ajaran Islam bercampur dengan budaya-budaya. Nah, itulah makanya itu yang digandrungi oleh masyarakat. Yang terakhir sekali adalah masyarakat yang jahil. Makanya kita ini wajib menuntut ilmu dari buayan sampai yang lain, maksudnya agama itu harus diilmui sehingga mana agama, mana budaya, itu maksudnya. Mana agama dan budaya sehingga kita bisa memisahkan. Jadi tidak bercampur antara agama dan budaya. Di persyarikatan kita diadakan pemikiran pemurnian itu, pemurnian ajaran agama mutlak, ajaran budaya itu ya budaya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam istilah al-mu'awizat, berlindung kepada Allah dengan membaca bacaan al-mu'awizat. Oleh karena ini adalah pendapat-pendapat, maka diajarkan kepada kita membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.